Selain permakanan yang dikirimkan via darat dan udara, eh, hal yang signifikan hari ini adalah pengiriman BBM solar 20 drum atau sekitar 4 ton dengan menggunakan pesawat CN TNI AU dan 10 ton bahan makanan menggunakan Hercules TNI AU sudah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 964 jiwa. Jumlah ini per Selasa, 9 Desember pukul 8 malam. Sementara itu untuk korban hilang jumlahnya mencapai 262 orang dan korban luka tembus angka 5.000 jiwa. Untuk wilayah Aceh, korban meninggal jumlahnya mencapai 391 jiwa, korban hilang 31 jiwa, dan korban luka 4.300 jiwa. Wilayah Sumut, korban meninggal mencapai 338 jiwa, korban hilang 138 jiwa, dan korban luka 650 jiwa. Sementara wilayah Sumbar, korban meninggal ada 235 jiwa, korban hilang 93 jiwa dan korban luka 113 jiwa. BNPB saat ini terus melakukan penanganan termasuk pengiriman logistik bagi warga terdampak. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pada Selasa 9 Desember mengatakan sebanyak 4 ton BBM solar telah dikirimkan menggunakan pesawat CN TNI AU. Kemudian ada 10 ton bahan makanan yang didistribusikan menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Bantuan logistik tersebut tiba di Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh pada hari ini. BBM yang dikirimkan tersebut didistribusikan untuk 2 kabupaten, yakni Bener Meriah dan Aceh Tengah. Selain pengiriman logistik, juga dilakukan perbaikan akses jalan yang terputus karena banjir dan longsor. Sehingga pengiriman bantuan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa dilakukan via darat. Selain permakanan yang dikirimkan via darat dan udara, eh, hal yang signifikan hari ini adalah pengiriman BBM solar 20 drum atau sekitar 4 ton dengan menggunakan pesawat CN TNI AU dan 10 ton bahan makanan menggunakan Hercules TNI AU sudah tiba di Bandara Rembele. Jadi kemarin yang kita sampaikan 4 hari yang lalu itu ada bahan bakar BBM yang didistribusikan via udara ke Rembele, itu ada 2 kali 1.000 liter, itu sudah sampai, dan hari ini itu BBM solar 20 drum dan didistribusi untuk 2 kabupaten, Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Desember per pukul 15.00 sore ini sudah dilakukan 14 sorti udara dengan berat total 7,1 ton. Ini juga target pengiriman langsung ke kantong-kantong atau titik-titik pengungsian masyarakat. Di Sikabau, Pasaman Barat itu saat ini berkembang 18%, kemudian Jembatan Bawah Kubang, Kabupaten Solok, persentase saat ini berkembang hingga 20%, dan Supayang dan Padang Bantuang itu baru dikerjakan hari ini dan kita harapkan dalam beberapa hari ke depan bisa segera digunakan. Untuk logistik yang terdistribusi di Provinsi Sumatera Barat per hari ini berbeda dengan 2 provinsi lainnya, Sumatera Utara dan Aceh. Untuk Sumatera Barat ini jalur darat sudah cukup optimal sehingga kami bisa mendistribusikan 17 truk logistik via darat dengan total tonnase 27,7 ton. 4 sorti udara total 3 ton dan 1 sorti via laut 13,4 ton. Jadi secara
total untuk Sumatera Barat ini hari ini terdistribusi logistik baik itu makanan dan non permakanan total 44 ton. Jadi ini sangat penting sekali lagi jalur darat untuk bisa optimalisasi pengiriman logistik ke daerah-daerah terdampak. Kemudian terakhir modifikasi cuaca terus kami lakukan. 3 hari terakhir kita sempat mengalami hujan siang hari kecuali kemarin di Banda Aceh, dan hari ini juga kita tidak ada hujan karena operasi modifikasi cuaca kita optimalkan kembali tidak hanya di Aceh tetapi juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia meminta maaf soal penanganan pemulihan jaringan listrik di Aceh. Dalam keterangannya pada Selasa 9 Desember di Jakarta, Bahlil berjanji bahwa pemerintah akan totalitas dalam pemulihan jaringan listrik Aceh imbas banjir dan longsor. Adapun sebelumnya, Bahlil sempat mengklaim bahwa kelistrikan di Aceh sudah pulih 93%. Klaim dari Bahlil ini kemudian menuai protes dari berbagai kalangan karena tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam jumpa pers di Jakarta, Bahlil menyebut bahwa temuan di lapangan biasanya tak diduga. Untuk itu, Bahlil mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam upaya pemulihan ini. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menjelaskan proses pemulihan listrik di Aceh menemui kendala teknis. Menurut Darmawan, banjir bandang disertai longsor yang melanda Aceh mengakibatkan kerusakan yang masif. Darmawan mengungkapkan ada 6 tower transmisi antara Biren dan pembangkit listrik di Arun yang roboh serta terbawa arus banjir. Kendala lain adalah lebar sungai yang berubah dari 80 meter jadi 300 hingga 400 meter. Dampak kerusakan tower ini adalah pembangkit di Arun yang tak bisa mengaliri listrik ke Banda Aceh. Oleh sebab itu, wilayah Banda Aceh mengalami pemadaman bergilir. Saat ini, PLN telah menyalakan kembali listrik di 4 kabupaten yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh yang belum sepenuhnya pulih. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirut PLN merupakan informasi terkini. Memang secara estimasi di awal bisa kita selesaikan secara cepat yang dilaporkan oleh tim PLN kepada kami. Namun kondisi yang tidak pernah diduga, kemudian di lapangan terjadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kaitannya dengan itu, kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Demikian teman-teman media, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.